Nathan dapat kembali perkuat timnas U23 setelah diizinkan Heerenveen. Shin Taeyong versus Hwang Sung-hong, rival lama bentrok di Piala Asia U23. Nathan dapat kembali perkuat timnas U23 setelah diizinkan Heerenveen. Nathan Joaon dapat kembali memperkuat tim nasional Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar setelah mendapat izin dari klubnya Heerenveen. Sebelumnya Nathan hanya diizinkan Heerenveen untuk membela timnas U23 di fase grup. Namun dengan beberapa upaya lobby yang dilakukan PSSI, maka pemain 22 tahun itu dapat kembali memperkuat tim asuhan Shin Taeyong. Kabar baik datang dari Belanda, yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas Indonesia hingga sisa Piala Asia U23. Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick mengatakan bahwa setelah mendapat izin dari Heerenveen, Nathan langsung terbang kembali ke Qatar untuk mengikuti persiapan tim melawan Korea Selatan. Atas keberhasilan lobby Heerenveen agar dapat melepas Nathan, Erick yang turun langsung untuk menemui para petinggi klub Belanda itu pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya dalam melakukan berbagai pendekatan. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dalam memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang utuh, tutur Erick. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pecinta sepak bola nasional yang telah menyampaikan pesan langsung kepada Heerenveen melalui berbagai saluran media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya. Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke media sosial Heerenveen, ucap sosok yang juga merupakan Menteri BUMN itu. Sebelumnya PSSI dan Erick Thohir juga melakukan lobby kepada klub Jepang, Cerezo Osaka, untuk melepas Justin Hubner agar dapat turut berjuang di Piala Asia U23. Namun Justin baru dapat memperkuat tim nasional Indonesia U23 sebagai pemain pengganti pada babak kedua pertandingan melawan Australia. Memang tidak mudah, tetapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan pelatih Shin Taeyong bisa tersedia. Ini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di 8 besar, pungkas Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final atau 8 besar Piala Asia U23 pada Kamis 24 April malam setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Shin Taeyong versus Hwang Sung-hong, rival lama bentrok di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, bakal berjumpa dengan rival lama yang kini memenangani Korea Selatan U23, Hwang Sung-hong, di perempat Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 25 April waktu Qatar atau Jumat 26 April waktu Indonesia Barat. Pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan jadi momen emosional bagi Shin Taeyong karena harus menghadapi negaranya sendiri sekaligus tim yang pernah dilatihnya. Tak hanya itu, STY juga bakal berhadapan dengan Hwang Sung-hong sebagai sosok yang tak asing bagi juru taktik 53 tahun tersebut. Keduanya pernah bersaing di Liga Korea saat jadi pelatih medio 2009. Kala itu STY melatih Hwongnam Ilhwa, sedangkan Hwang Sung-hong menangani Busan Ipart, Pahon Steller, dan FC Seoul. Keduanya sukses membawa masing-masing tim dengan pencapaian masing-masing. STY berhasil menjuarai Liga Champion Asia 2010, sedangkan Hwang Sung-hong juga pernah menjuarai Liga Korea bersama Pohang Steller dan FC Seoul. STY punya pengalaman panjang bersama tim sepak bola Korea Selatan. Ia pernah menangani Taeguk Warrior di Piala Dunia 2018 lalu. Sementara Hwang Sung-hong merupakan pelatih sementara tim nasional senior Korea Selatan setelah ditinggalkan Jurgen Klinsmann.
Kini keduanya kembali bersaing. Perempat final Piala Asia U23 akan jadi pembuktian bagi dua pelatih kawakan untuk membuktikan tangan dingin masing-masing. Bagi Sintayong, mengalahkan Korea Selatan bakal membuka kesempatan Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris. Indonesia bisa mencatat sejarah dengan kembali ke Olimpiade sejak 68 tahun lamanya. Pencapaian penting juga sedang diincar Hwang Sung-hong. Timnya sedang mengincar penampilan tim sepak bola Korea Selatan yang ke-10 di Olimpiade. Jika Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade, maka untuk pertama kalinya sejak Olimpiade 1984 atau 40 tahun tim sepak bola Korea Selatan absen dari pesta olahraga terbesar di dunia.